Oleh karena itu pentingnya kita untuk open minded gitu. Pentingnya kita open minded. Yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan ya soalnya. Iya, Kesehatan kan. Sorry, Menkominfo apa kesehatan tuh ya? Menkominfo ya. Kominfo dok. Kominfo itu ada, Kominfo. oke, Kementerian Kominfo. Kementerian informasi, informasi itu ada 143 kalau nggak salah ya. Itu yang dikonfirm sama mereka, tapi yang tidak terkonfirm itu masih banyak sekali. Jadi hal tersebut yang kita harus bisa bikin ini ya, bikin kita waspada sih. Sebenarnya hoax itu malah bikin, kalau menurut saya itu hoax itu malah bikin kita semangat untuk mencari tahu, bukan bukan malah kita malah takut kan seperti itu. Jadi untuk menyikapinya ya kita harus open minded. Kita nggak bisa hanya berputar, kita hanya berada di pada satu kotak bahwa oke, apa yang saya dapat itu adalah benar. Itu nggak bisa. Gitu. Sorry, Zal, ini kamu lebih suka landscape apa lebih kayak gini sih tampilannya? Ini tampilannya nggak apa-apa, begini Ini juga apa ya? yang penting nggak Nggak, apa-apa. kalau gue landscape, gue landscapein. Bisa, Bisa, bisa. tapi nanti jadinya Hah? coba Bentar ya. jadinya malah miring nggak dok? Sekarang malah miring. Oh ya, bisa Bisa kan? ya, ya betul, bisa. Oke. Oke, jadi Ya lanjut monggo. oke, jadi itu yang malah ini ya, bikin kita malah lebih smart untuk mencari tahu. Ini tadi yang saya bilang tadi, kita harus open minded gitu. Kita harus open minded. Kita nggak boleh yakin pada satu hal. Saya juga bilang seringkali bahwa pernyataan saya ataupun pernyataan siapapun itu belum tentu benar. Maka oleh karena itu Anda harus lebih tahu, dicari lagi, apakah benar sih omongannya si A, apakah benar sih omongannya si B, atau apapun itu yang muncul dalam dalam apa ya, muncul dalam medsos, muncul di WhatsApp grup, ataupun muncul di SMS, karena sekarang juga banyak sekali SMS juga ya, mau SMS. Itu sih ya untuk nyikapinya. Iya, iya, iya. Nah, mungkin kita akan sedikit mengulas beberapa hoax-hoax terkini ya. Mungkin kita kopas. Coba ini saya bukakan di Dokter Fen, ada materi nggak? Kalau nggak ada, saya pakai ini beberapa Nggak, situs kita bahas ini aja. Hoaxbuster. Kita bahas itu aja. Kita bahas dari Gimana? data yang ini. Oh ya, ya ini. Coba kita bahas dari ini ya, di tampilan yang presenting ya. Ini saya tampilkan beberapa hoax-hoax terkini. Nah ini, salah satu ini yang lagi ramai tentang Gimana? foto naik pesawat bebas Indonesia terserah lu aja. Saya buka Yang mana? tanggal 17 Mei hoaxnya baru saja kemarin ya. Ini nih, foto naik pesawat bebas Indonesia terserah lu aja. Ya. Jadi untuk nyikapin Muncul yang gambarnya kemarin ya, langsung. Ya, ini foto yang beredar kemarin itu ya. ya, Foto yang beredar yang banyak itu, ya, terus apalagi ya ini fotonya. gunakan protokol kesehatan juga kan, itu juga ya kalau nggak salah ya. Boleh naik pesawat asalkan ada surat tugas. Kalau nggak salah ya, ada surat tugas, ada surat sehat, dan tetap protokol kesehatan. Gitu. Itu memang benar adanya, sebenarnya sih. Sebenarnya benar adanya bahwa
pemerintah kalau nggak salah itu menerbitkan hal tersebut. Namun kemarin itu eh, yang kemarin itu memang banyak yang menyalahgunakan dengan menggunakan surat sehat dan surat tugas yang abal-abal. Nah, itu loh. Itu yang itu yang ini yang terjadi. Nah, di foto tersebut itu kan sebenarnya bukan dari Indonesia kan kalau nggak salah. Foto yang tadi, Iya. foto yang tadi itu kalau nggak salah itu foto foto dari India, itu bukan Indonesia sih yang berada di situ. Nah, kalau nggak salah ya kan benar lewat Twitter itu. Ah, benar. Nah, ini. Iya. Nah, itu lewat Twitter itu. Nah, itu sebenarnya kan waktu itu keluar itu kan masih belum ada ini ya, belum ada kelonggaran untuk naik pesawat kalau nggak salah. Kalau misalnya baru kemarin-kemarin ini aja, gitu. Kalau fakta sebenarnya gimana Kak Dok? Fakta sebenarnya tentang kebebasan naik pesawat itu sendiri. Fakta kebebasan naik pesawat tadi saya bilang bahwa pemerintah memang memperbolehkan untuk beberapa area dibuka penerbangannya untuk di Indonesia ya. Ini penerbangan lokal itu harus menggunakan yang namanya surat tugas. Pertama surat tugas dari kantor ataupun instansi. Yang kedua adalah menggunakan eh, surat sehat, dia harus bebas dari sakit apapun itu, dia ada surat sehat dan mengisi form serta melakukan ini ya, melakukan apa namanya protokol kesehatan di bandara itu. Nah, kemarin kan sempat kan yang ada foto di Terminal 2 Soekarno-Hatta yang membludak itu. Nah, itu karena memang banyak yang banyak yang memanfaatkan dengan menggunakan surat sehat yang bisa dibeli gitu. Ya, Gitu, ya Kak. betul sekali. Kemarin ada beberapa yang posting malah jualan surat izin dari gugus tugas lah itu kan Nah, juga itu. kayaknya nggak sebenarnya harus seperti itu juga kan. Nah Itu. ini Karena memang malah dijual karena memang belikan. ini, Kak. Ya, karena memang mudik ini memang anjuran pemerintah sudah kalau nggak salah ya, maaf kalau mau dikoreksi, pemerintah mulai memberi anjuran, memberikan himbauan untuk tidak mudik. Sekali lagi, himbauan. Kalau dulu kan larangan, sekarang tuh lagi ke himbauan. Jadi kan lebih tidak melarang sepenuhnya, mungkin seperti itu. Mak, dari itu yang tetapi pemerintah mempunyai syarat-syarat tertentu. Tadi surat tugas, surat saya dan sebagainya. Tapi itu dimanfaatkan oleh orang-orang untuk tetap mudik dengan membeli surat sehat dan sebagainya. Sampai kemarin juga ada yang beberapa ditangkap oleh kepolisian kan, yang jual beli Iya, ya, surat sehat gitu, kayak gitu, Kak. betul betul. Baik, ya itu tadi ya penjelasan dari Dokter Alfian. Sekarang kita coba buka lagi ya. Coba kita lihat trending apa lagi. Oh ini 36 anggota polisi positif COVID-19 dan 6 orang meninggal. Oh ya, Ini itu jelas salah itu. di mana ini coba kita buka. Jadi kita menyikapi gini ya, Buka berita-berita hoax ini tuh kan, berita-berita hoax detail ini kan sebenarnya kan beritanya untuk lebih dari menakut-nakuti kan, Kak, ini judulnya. kan. Iya, iya. Nah ini kita buka detailnya ya. Mungkin teman-teman bisa lihat disimak di layar presentasi ya. Nah, itu judul beritanya 236 anggota polisi positif COVID-19 dan 6 orang meninggal. Laporan, nah ini kalau di screenshotnya, laporan monitoring COVID-19 di lingkungan Polri dari Karawat Pers SSDM Polri. Nah ini.
Nah, ini bagaimana Ya, Pak? ya Ada untuk tanggapan? kejelasan ininya kan memang Halo, jumlah juga udah salah ya. halo Kak Cuk. Terus kita jika sebenarnya kan ini kan berita-berita hoax ini itu kan dipakai untuk ke arah yang namanya orang itu menjadi ketakutan, bukan untuk menjadi lebih waspada, gitu loh Kak. Makanya kenapa kita ini sebenarnya pada pandemi COVID ini kita banyak digoreng oleh berita-berita hoax yang akan menjadi takut, kita semakin takut. Nggak semakin waspada, tapi malah semakin takut. Akhirnya apa? Ketakutan itu sebenarnya itulah yang membuat sistem imun kita turun. Itu Kak. Jadi berita-berita hoax seperti ini kan, oke polisi seperti ini, polisi apa namanya, tadi meninggal 6 dan sebagainya. Nah, itu kan padahal itu eh, tidak ada ininya ya, tidak ada kejelasannya dan sebagainya. Dan sudah diklarifikasi oleh Kominfo bahwa itu salah gitu. Tapi sebenarnya berita itu sudah muncul hanya untuk intinya adalah ke fear-nya, ke ketakutan para masyarakat gitu loh. Jadi masyarakat yang memang benar-benar dia mau melakukan protokol kesehatan itu dibuat takut. Nah, tapi ada orang juga yang menganggap bahwa berita-berita hal ini adalah berita-berita sampah, berita-berita yang memang oke, bodoh amat gitu loh. Jadi berita bodoh, yang membodoh amatkan dia tidak mau melakukan atau melakukan protokol kesehatan tadi seperti pakai masker, cuci tangan, hidup sehat dan sebagainya itu Kak. Jadi intinya kita mau membahas berita hoax apapun, kalau sudah hoax, ini kan sudah terbukti hoax, itu intinya hanya mereka yang membuat takut sebenarnya gitu. Dan ini juga sempat tadi pagi saya sempat berdiskusi juga dengan Dr. Fahmi JDN Jakarta bahwa berita-berita hoax ini yang di share Kominfo 143 itu kalau sebenarnya berada di data teman-teman JDN itu lebih banyak lagi. Itu lebih banyak lagi berita hoax yang memang hanya untuk sekedar menakut-nakuti saja sebenarnya itu. Itu Kak. Tersendiri ya untuk masyarakat Efek ketakutan. malam. Efek ketakutan. Nah, karena efek ketakutan itu akhirnya dia malah sistem imunnya malah berkurang. Karena apa? Dia terlalu stres untuk ke sana Kak. Ya, ya, ya. Jadi tadi ya teman-teman ya tanggapan terkait berita hoax 236 anggota polisi COVID polisi positif COVID-19 di lingkungan Polri ya salah besar. Coba Oke, mungkin kita beralih ke mungkin kita gimana? ada ini Kak. Mungkin teman-teman yang sudah ada di Oh sini iya, mungkin berita berita apa yang mungkin bisa di-share yang kita coba kita buka kejelasannya itu benar oh apa iya. tidak. Karena memang kalau kita di Kominfo pasti jelas salah. Silakan bagi ini ya, silakan bagi teman-teman yang mau tanya atau membahas seputar berita terkini tentang COVID-19 ya. Nah, kita akan tanggapi langsung nanti bersama Dr. Alfian. Nah, sesuai temanya ya, tema Hoaxbuster. Kita akan kupas tentang isu-isu negatif, isu-isu hoax corona. Tuntas isu-isu hoax corona. Sambil menunggu teman-teman menyiapkan pertanyaan, kita lanjut ya, Kak. Nah, coba kita simak berita-berita lainnya. Masuk ini yang saya buka lewat situs berandanya website covid19.go.id. Ini memang situs resmi tentang Hoaxbuster ya. Jadi situs yang memang disiapkan oleh pemerintah
bekerja sama dengan beberapa leading sektor, tentunya ada di dalamnya Kementerian Kominfo, terus kemudian apa namanya Kementerian Kesehatan dan sebagainya, memang disiapkan untuk penanganan COVID, isu apa berita-berita COVID-19. Jadi biar masyarakat tidak salah dalam menangkap berita yang ada. Kita masuk ke halaman depan. Teman-teman mungkin ada ini ya. Sambil menunggu, monggo teman-teman siapkan pertanyaannya, bahan diskusinya kaitannya dengan tema yang Hoaxbuster, kupas tuntas isu-isu hoax corona. Nah, tadi kita sudah membahas tentang isu bebas, ya. Terus kemudian kita membahas tentang berita positif positif COVID di lingkungan Polri. Coba kita buka yang lain. Kalau nggak salah saya juga baca masalah yang apa bisa lewat apa kurma itu ya, masalah ya. Pernah ada tuh. Oh iya iya. Ya bagaimana Kak Dok? Itu pakai air, harus dicuci pakai air dan sebagainya itu ya. Teman-teman saya ulangi lagi, sering ngomong bahwa virus COVID Ya, itu tidak ya itu bisa, benarnya gimana? virus COVID itu tidak bisa hilang hanya dengan air mengalir saja. Saya bilang ya, bahwa struktur tubuh COVID itu terdiri dari protein dan lemak. Saya ulangi lagi, struktur tubuh COVID itu adalah protein dan lemak. Makanya kalau hanya dengan air saja itu tidak bisa hilang. Yang benar sampai pakai apa? Harus pakai sabun, ya, harus pakai sabun. Dan ingat bahwa COVID tidak bisa ini ya, tidak bisa hidup pada keadaan yang kering. Dia harus pada keadaan yang basah. Keadaan basah itu apa? Makanya apa yang menularkan itu ada air liur, ya, air liur itu. Nah, kalau memang kurma itu dalam keadaan basah dan ada COVID di situ, dia hanya bisa bertahan di udara bebas itu kurang lebih 24 jam, malah ada yang bilang juga 48 jam. Tapi kalau lebih dari itu dia pasti mati. Oke. Dan intinya adalah tadi kalau hanya dibilas dengan air saja itu tidak akan bisa hilang karena tadi harus pakai sabun. Kemarin saya contohkan waktu kita ngobrol itu bahwa ya kayak sabun cuci piring ya, kayak sabun cuci piring itu kan juga sama tuh, ngangkat lemak-lemak yang ada di piring lah, sama kayak gitu. Harus pakai sabun. Ya, itu tadi ya teman-teman terkait apa hilangnya COVID bisa dengan kurma lah itu. Sudah dijawab dengan jelas oleh Dr. Alfian bahwa harus memakai sabun dalam hal membersihkan virus corona yang ada di dalam tubuh kita. Kita harus pakai sabun, optimalnya cuci tangan dengan sabun. Ya. Ini ada lagi Kak Dok, ini viral juga kemarin ya pertanggal 17 Mei terkait surat libur pembelajaran jarak jauh hari Idul Fitri tanggal 18 Mei sampai 1 Juni. Terbit ini beredarnya di lingkungan DKI Jakarta kebetulan. Jadi di sini dijelaskan bahwa muncul surat edaran lewat grup WA. Biasanya kalau hoax itu kan banyak menyebarnya itu gampang lewat WhatsApp, grup pesan berantai WhatsApp. Itu mudah sekali mungkin kita cermati bersama. Nah, ini salah satunya. Muncul edaran surat libur pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak jauh yang selama ini pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai live IG dan sebagainya itu ada muncul info bahwa harus diliburkan selama Idul Fitri. Nah ini, bagaimana tanggapannya Kak Dok terkait hal ini? Oke.
Sebentar. Kalau untuk hal tersebut kan ini kan kebijakan pemerintah ya. Eh, untuk Ya. untuk kebijakan pemerintah tentang hari libur dan sebagainya itu kan tergantung kesepakatan dari pemerintah sendiri kak, dan gitu. Hmm. Mungkin ya kita kita belum tahu ya sampai saat ini kajian pemerintah tentang selesainya pandemi ini juga belum belum ada. Jadi untuk saat ini gimana sih untuk berita dari pendidikan teman-teman yang di apa di bagian pendidikan sampai kapan sih sebenarnya terakhir? Kalau muncul memang berita itu kan kebijakan memang beda-beda di beberapa daerah. Hmm. Ada yang bilang sampai 1 Juni memang. Cuma di sini agak janggal di beritanya ini kan bahwasanya eh, pembelajaran jarak jauhnya diliburkan sampai 1 Juni itu. Otomatis kan sudah pembelajaran offline-nya di kelas libur, pembelajaran jarak jauhnya juga libur kan. Diliburkan. Ini agak janggal, nah. Ini mungkin agak janggal kalau kita cermati berita hoax ini. Hmm. Kalau coba kita cermati jarak jauh itu biasanya memang setiap berita surat edaran. Biasanya kan kalau kita cermati surat berantainya itu kan ada Assalamualaikum yang terhormat kepada Ah. Bapak bla 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 kan, terus kemudian ada pesan isi suratnya. Hmm. Nah, biasanya kalau yang hoax itu kan bawahnya tidak ada kopnya kan, tidak Ya. ada kop resmi atau tanda tangan resmi dari kepala dinas atau kepala instansi Hmm. terkait. Hmm. Biasanya sih seperti itu. Cuma sih kalau kita sikapi bersama sangat penting pembelajaran jarak jauh ini. Ya bukan Ya. berarti kemudian terus sampai 1 Juni pengumuman kembali apa namanya kembali liburnya 1 Juni, terus kemudian pembelajaran jarak jauh, tentu kan janggal kan ini beritanya. Hmm. Karena karena kan gini juga kak, apa namanya, pembelajaran itu kan kita sekarang berhenti total. Kalau mau dibilang ya, kalaupun itu dihentikan jarak jauhnya, berarti kan anak-anak juga nggak bisa belajar kan. Dan ternyata itu hoax juga kan ya. Iya betul. Nah, ya, Ya, ya. ya. Halo. Hmm. Teman-teman belum ada Iya pertanyaan betul. nih. Jadi memang pembelajaran jarak jauh itu sendiri pun halo, halo tes, halo, Ya, ya, halo, halo. halo tes tes. Ya, ya, ya. Masuk suara Masuk, saya? masuk. Ya belum, belum ada pertanyaan. Berita lu, ya ini ada berita lucu lagi nih. Ini pesan berita hoax yang lucu juga ya. Bisa disimak teman-teman di layar presentasi ya. Ini, judulnya gini, gara-gara PSBB manusia sampai bertelur. Ini viral juga di YouTube, di Facebook. Ya ini kejadiannya di mana ini kejadiannya? Coba kita telusur. Tidak ada penyebutan secara khusus sih. Sumbernya beritanya dari mana? Cuma di sini tulisannya kasus penderita gangguan jiwa yang mengaku bertelur. Viral juga ini. Mungkin Kak Dok ada tanggapan terkait berita ini. Ini berita hoax yang lucu juga ya. Oh ini diagnosis dokter pemeriksa soal remaja bertelur di goa. Ah, itu hoax banget tuh kayak gitu-gitu. Beritanya lucu. Berita hoax Itu hoaxnya terlalu hoax yang lucu juga ya. berhalusinasi. Hoax, hoaxnya terlalu imajinatif kayaknya ya ini. Hmm. Mungkin Kak Dok ada tanggapan terkait ini atau mungkin Nah, secara medis bagaimana? itu nggak ada yang namanya apa namanya, medis orang bertelur tuh nggak ada ya sampai saat ini.
Uh, jadi tapi anehnya video ini sampai viral sampai 6.900 berapa nih? Sampai 7.000-an viewer, luar biasa di YouTube-nya itu. YouTube saking itu, orang-orang mungkin penasarannya dengan ya, YouTube itu adalah paling bagus pakai yang namanya judul-judul yang bisa sebut, mungkin teman-teman IT juga tahu ya, clickbait ya. Jadi dengan melihat manusia, wah di clickbait kayak gitu, oke, akhirnya kita lihat tuh. Kalau masalah viewernya itu kita nggak bisa buat patokan bahwa apa yang diberitakan itu adalah benar. Kalau di YouTube loh ya. Iya, betul sekali. Iya, ya. Ya, jadi itu ya teman-teman, nggak ada ceritanya manusia bisa bertelur gara-gara ya mungkin ambil sisi positifnya ini buat lucu-lucuan aja ya. Tapi ya itu tadi judulnya bikin orang penasaran sehingga banyak orang ngeklik akhirnya banyak orang share kan itu. Padahal beritanya hoax. Dan ini juga tadi yang teman-teman harus tadi yang Kak Rizal bilang ya, bahwa klik langsung di-share. Teman-teman jangan mulai sekarang jangan suka untuk men-share atau bikin status dari berita yang memang belum benar, belum tentang keaslian berita tersebut ya. Biasanya nggak dibaca dulu langsung di-share, nggak dibaca langsung di-share, oh ternyata bagus sih, di-share biar kelihatan aku juga ada ini deh, biar aku juga ada wawasan tentang COVID dan sebagainya. Tolong pastikan atau konfirmasi ke orang yang memang berkompeten, kayak gitu. Saya sering kok Kak, biasanya pada berita tadi juga ada berita hoax Kak. Bagi teman-teman yang ada di sekitar Tuban, tadi juga ada berita hoax bahwa ada kasir, kemarin kan saya sudah sempat ini ya, sempat ada video dan foto-foto tentang maraknya orang-orang berbelanja, ya kan, berbelanja terus rame di pusat perbelanjaan, rame mungkin di teman-teman di Bojonegoro juga sama. Dan akhirnya tadi pagi ada berita hoax, ada berita bahwa kasirnya salah satu pusat perbelanjaan tersebut positif COVID setelah dirapid. Itu jadi seharian tadi jadi hampir jadi kegaduhan, karena memang bayangkan itu kasir yang mana nggak diberitahu. Terus kemarin juga berjubel banyak orang banget di pusat perbelanjaan tersebut. Akhirnya ya pasti kebingungan kan. Nah itu ternyata itu adalah berita hoax. Saya ini bahwa itu adalah berita hoax. Tidak ada kasir di perbelanjaan tersebut yang terkonfirmasi positif COVID, entah itu di swab ataupun di rapid. Ya, ini ada pertanyaan juga kebetulan senada dengan hal itu ya, dari Pak Andi Adi Suryanto ya, ini Artik Tuban juga. Nah ini bertanya tentang kebenaran berita yang beredar di WA tentang pusat belanja di Tuban yang reaktif positif COVID-19. Nah itu senada dengan hal itu Kak. Tadi udah saya jawab tadi. Ya, ya itu ya, tadi sudah dikupas dengan Dr. Alfian ya, bahwa memang saat ini banyak sekali ya muncul berita hoax itu terkait berkumpulnya pusat orang-orang di pusat perbelanjaan kemudian positif COVID dan lain sebagainya, banyak sekali. Tinggal bagaimana kita pintar-pintar menelusur lebih jauh tentang kebenaran berita itu. Tapi gini Kak, bukan berarti mungkin saya ada pertanyaan lain dari teman-teman monggo. Ya. Bukan berarti saya bilang itu hoax, berarti berarti saya melegalkan untuk orang-orang berkumpul ya di tempat perbelanjaan, tidak. Bahwa memang berita itu hoax, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak itu, sampai ribuan itu, tidak menyebar yang namanya virus COVID. Saya ulangi lagi,
bahwa tidak menutup kemungkinan. Makanya kemarin kenapa saya sampai bikin video tersebut, video kayak gitu, saya bikin kita campaign bareng-bareng itu untuk physical distancing dan sebagainya itu ya karena memang tadi tidak menutup kemungkinan loh Kak, karena ribuan orang kayak gitu berkumpul jadi satu di tempat yang memang sedikit sirkulasi udaranya itu adalah tidak bagus. Karena apa? Luas bangunan, tinggi bangunan dibandingkan dengan jumlah orang yang kemarin ada di situ. Itu sirkulasi udaranya pasti nggak bagus. Nah, otomatis kuman, virus suka sekali tinggal di kayak gitu Kak. Gitu loh Kak. Wah, ini ya. Itu tadi ya. Jadi walaupun beberapa berita mungkin hoax ya terkait kebenaran positif COVID di pusat-pusat perbelanjaan, tapi bukan berarti kita boleh berkumpul ya. Yes. Itu tadi sudah disampaikan, kita harus physical distance ya, Tetap. Ya kita tetap harus mendukung himbauan physical distance. Nah, ini ada berita lagi nih, Kadok, dari situs Hoaxbuster COVID-19 pemerintah. Ini kaitannya sama judulnya gini, lowongan sukarelawan COVID-19 RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Nah, ini yang mungkin jadi sorotan yakni pesannya ini tersebar lewat sumber Facebook ya. Facebook itu kan jadi kanal sosmed yang gampang sekali orang melihat secara luas kan. Yes, karena gampang saya digoreng juga di Facebook. Banyak juga. Gimana? Halo? Gampang digoreng di Facebook. Halo? Ya, gampang sekali digoreng di Facebook kata dokter. Nah, ini salah satu beritanya tentang lowongan sukarelawan COVID-19 RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Nah, di headline beritanya hoaxnya itu ada tulisannya begini. Mengingat banyaknya tim medis yang gugur dalam menangani COVID-19, kami membuka sukarelawan untuk bergabung dan membantu penanganan COVID, persyaratannya bla 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 bla. Nah, ini sampai ditanggapi dengan oleh, bentar kita lihat. Nah, ini ada penjelasannya bahwa foto tersebut adalah hoax posternya. Jadi ada semacam poster yang kemudian disebarkan oleh netizen bahwasanya itu info dari RSUD Dr. Sutomo. Nah, ini mungkin ada tanggapan dari Kadok mengenai info hoax lowongan sukarelawan COVID-19 ini. Oke, jadi beberapa rumah sakit rujukan itu memang banyak sekali yang merekrut. Di rumah sakit RSUD Tuban pun juga sama, kemarin merekrut bukan relawan ya, karena memang mereka juga digaji, ada gajinya juga. Mereka merekrutmen para tenaga medis, baik itu dokter, perawat, karena memang jumlah tenaga medis yang ada di rumah sakit sekarang itu tidak diperuntukkan untuk pada saat pandemi seperti ini. Apalagi rumah sakit yang sudah berbentuk BLUD, ya itu pasti akan mengirit yang namanya tenaga atau karyawan tenaga medis tetap di daerah. Sedangkan saat pandemi seperti ini, pasien semakin banyak, Kak. Pasien semakin banyak untuk yang di COVID. Sedangkan kita kan tidak bisa berkonsentrasi hanya di COVID saja. Karena penyakit-penyakit yang lain juga banyak, gitu loh, Kak. Penyakit banyak, penyakit yang tentang jantung, penyakit demam berdarah waktu kemarin itu juga banyak keadaannya. Jadi kita tidak bisa hanya konsentrasi COVID aja. Kalau kita konsen COVID, maka penyakit lain akan tersingkirkan. Makanya kita butuh tenaga bantuan yang itu hanya dikontrak kurang lebih 3 bulanan, Kak. Nah, untuk yang di Surabaya tersebut, alasannya juga yang jadi hoax adalah alasannya. Alasannya adalah itu juga mengandung sesuatu ketakutan. Alasannya kenapa? Itu adalah alasannya banyaknya tenaga medis yang gugur. Nah, pada untuk yang di Surabaya itu yang tercatat itu kalau nggak salah itu 2 dokter. Nah, kan karena memang di Sutomo itu adalah rujukan untuk Indonesia Timur, Kak. Sutomo adalah rujukan Timur, dia menerima rujukan semua dari wilayah Indonesia bagian timur, termasuk dari kita juga. Nah, itu makanya kenapa dia butuh tenaga lagi. Kayak gitu, Kak. Memang tenaganya, kamu memang membuka rekrutmen. Kami pun di RSUD Tuban juga membuka rekrutmen, tapi
rekrutmen tersebut tujuannya adalah bukan atau apa karena kita menghadapi pandemi ini. Jadi hanya untuk kurang lebih 3 bulan. Ya, ya. Berarti kebenaran terkait lowongan sukarelawan yang di Dokter Sutomo ini benar hoax ya, Dok? Kalau untuk rekrutmennya benar. Tapi kalau untuk berita ininya, berita fotonya, berita alasannya kan untuk menakuti kan Kak Ika? Iya, iya. Alasannya kan untuk menakuti itu sebenarnya. Kayak gitu. Iya, alasannya di sini tertulis mengingat banyak tim medis yang gugur dalam menangani COVID-19, kami membuka sukarelawan. Yes, itu. Nah ini ya teman-teman ya harus kita cermati. Jadi tadi seperti Kak Dok bilang, jadi hampir beberapa rumah sakit membuka juga ya Kak Dok ya, ya. sebenarnya. Karena memang rumah sakit saat ini memang tidak menyiapkan sebenarnya untuk pandemi. Nah, pandemi ini kan musibah ini kan kita nggak tahu kapan datang, kapan jadi akhirnya jumlah tenaga medis, jumlah karyawan atau laboratorium ataupun apapun itu kurang untuk menangani karena tadi mereka juga konsen juga dengan penyakit yang lain. Ya. Mungkin bisa berbagi tips terkait kalau kita pengen mendapatkan info lowongan sukarelawan COVID yang benar itu website atau informasi rujukan yang benar itu melalui apa, mungkin bisa di-share tipsnya, Dok? Oke, kalau untuk berita yang benar itu gini, kita harus bisa menyaring berita-berita yang beredar tentang website sudah ditemukan obat COVID berasal dari ramuan dan sebagainya. Kalau saya selama tidak ada konfirmasi dari WHO, jadi yang saya kanalnya WHO, tapi itu berbahasa Inggris, itu bisa langsung di Google Translate-kan ataupun dipunyanya ke ini, kayaknya BNPB. BNPB itu valid pasti dan itu tidak ada berita hoax di situ. Terus juga di kanalnya Kementerian Kesehatan. 3 itu aja sih Kak sebenarnya yang saya rekomendasikan. Itu ya, melalui karena beritanya BNPB, Kementerian Kesehatan dan satu lagi apa tadi Kak Dok? Ya. BNPB. WHO itu lebih global, dia dunia. Halo, tes. Oh ya, sama WHO. Jadi untuk obat-obatan dan sebagainya tadi karena banyak di Korea Selatan bisa memakai kloroquine bisa begini nah, tapi selama WHO belum membuat rilis obatnya maka kayak kloroquine itu bisa dipakai tapi gini ya, situasi di Korea Selatan sama di Indonesia berbeda. Mungkin di Indonesia pun bisa dipakai juga, teman saya bisa dipakai juga kloroquine. Yang notabene adalah kloroquine adalah obat malaria. Kayak gitu. Ya. Tapi sejauh ini apakah benar memang sudah ditemukan ya Dok? Mungkin teman-teman netizen juga bertanya-tanya ini, apakah benar adanya vaksin corona ini sudah ditemukan? Apakah vaksin itu corona masih benar, mungkin bisa ada tanggapan? Vaksin corona belum dirilis, itu yang kebenarannya. Belum dirilis. Jadi entah itu kebenaran karena banyak yang mengklaim sudah menemukan. Di Cina pun sudah mengklaim sudah menemukan. Di Rusia pun juga sudah mengklaim bahwa dia sudah menemukan. Di Amerika pun juga sama. Tetapi mereka vaksin tersebut masih dalam tahap uji coba ke manusia untuk saat ini. Selama WHO belum merilis bahwa ada vaksin tersebut, maka itu vaksin belum saya bisa sebut vaksin belum ditemukan karena memang belum dirilis. Tapi emang negara-negara maju sudah mengklaim bahwa mereka sudah menemukan, tapi nyatanya warga mereka sendiri pun belum divaksin yang mereka temukan itu Kak, gitu. Teman, jadi belum ada rilis resmi ya Kak Dok ya terkait ditemukannya vaksin COVID-19, belum ada rilis ya. Belum rilis dari WHO. Baik, mungkin
Teman-teman ada pertanyaan lagi? Dari teman-teman mungkin ada ini. Ini mungkin satu lagi ya, ini Kado Galo tes. Halo? Yes. Ya ini, Yes. ya ini satu lagi judul berita hoax ini. Ya ini kaitannya sama kondisi pasar nih. Ini mungkin kita cermati kalau sekarang ini kondisi pasar di beberapa daerah atau kabupaten itu kan beda-beda. Ada yang ditutup, bahkan ada juga yang dibuka dan lain sebagainya. Jadi variatif sekali kondisi pasar. Ya ini satu judul yang berkaitan itu ada berita hoax foto kondisi pasar baru Jakarta ramai PKL di tengah PSBB. Nah ini menyikapi berita hoax ini terkait kondisi pasar yang ada di beberapa kabupaten atau mungkin di Jakarta ini atau mungkin beberapa kabupaten lainnya, sebenarnya pasar itu dibolehkan tidak sih di situasi COVID-19 ini, dan bagaimana kita menyikapi kondisi pasar ini. Ada sebagian yang mungkin mengatakan bahwa pedagang-pedagang ramai dilakukan tes rapid test massal dan lain sebagainya. Itu bagaimana kondisi fakta sebenarnya, Kak? Jadi gini, pemerintah sudah menegaskan bahwa sebisa mungkin menghindari yang namanya kerumunan, apapun itu, mau pasar kayak mau apapun itu. Nah, makanya kenapa beberapa pasar juga ada yang namanya sistem online ya sekarang ya, lewat internet dan sebagainya. Tetapi kalau pasar tradisional dibuat seperti itu, orang pasti juga alasnya banyak banget. Saya nanti nggak bisa memilih sayurnya, saya nggak bisa memilih apa-apa dan bagaimana itu alasannya, bla 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 itu ya. Terlepas dari itu semuanya, saran saya memang ada pembatasan untuk seperti yang ada di Solo kalau nggak salah, Solo dan Jakarta. Jarak antara pedagang satu pedagang yang lain ada jarak kurang lebih 2 meter. Sampai akhirnya turun ke jalan raya dan sebagainya. Itu sebagai cara yang mungkin memang menyikapi kita ambil jalan tengahnya di saat memang PSBB ataupun physical distancing juga sama, itu pedagang itu mohon untuk diberi jarak lah, jangan sampai kayak yang seperti biasanya. Dan kemarin ada beberapa pasar yang ditutup, memang itu dikarenakan memang ada pedagang di situ terkonfirm positif COVID. Nah, itu kayak seperti yang ada di Tuban, di Jatiro, Tambaboyo, terus yang ada di Bojonegoro pun juga sama. Itu karena memang setelah di tracing itu banyak ternyata pedagang tersebut melakukan interaksi dengan banyak orang di pasar itu. Makanya semuanya pasar itu ditutup, yang pedagang-pedagang di pasar itu akhirnya karantina mandiri di rumah. Jadi saran saya kalau memang masih dibuka pasarnya, ya saran saya diberi jarak dan jangan terlalu lama-lama berkerumun dengan banyak orang, itu aja. Ya, ya itu tadi ya tanggapan dari Dr. Alfian kaitannya dengan kondisi pasar yang ada di beberapa kabupaten. Ya, memang kalau kita ikuti berita memang ada beberapa pasar yang ditutup, ada juga yang secara massal dilakukan rapid test ya, Dok. Ya, apakah memang mungkin ini sedikit pertanyaan ya, apakah memang ada dari pemerintah itu semacam kebijakan khusus kaitannya dengan menanggapi pasar yang mungkin barangkali apakah sinergi dengan rumah sakit di beberapa atau tenaga medis di beberapa daerah kaitannya dengan rapid test ke beberapa pedagang-pedagang yang ada di pasar. Apakah ada kebijakan yang kaitannya dengan rapid test itu sendiri yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan COVID ini dan sejumlah pasar? Rapid test itu adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu sampai saat ini kebijakannya adalah jangan menghindari kerumunan dan sebagainya. Dan apabila memang kayak di Tuban kemarin dilakukan rapid test massal, itu adalah kebijakan dari pemerintah Kabupaten Tuban itu sendiri. Jadi dan itu urusan dengan dinas kesehatan, Kak. Turun ke dinas kesehatan. Itu untuk rapid test itu juga bisa didasari karena memang kita saat ini yang tidak bisa ditutup adalah pasar, Kak. Karena kalau pasar itu ditutup, perekonomian juga akan semakin merosot dan sebagainya. Makanya rapid test bagi para pedagang. Nah, masalahnya adalah gini, Kak. Rapid test itu di masyarakat
terdoktrin adalah rapid test itu untuk mendiagnosa COVID. Saya tekankan lagi, rapid test tidak untuk mendiagnosa COVID, Kak. Rapid test tidak untuk mendiagnosa COVID, rapid test itu adalah untuk men-screening rapid test tersebut untuk melihat ada antibody IgG tidak di tubuhnya, meningkat atau tidak. Itu aja. Kalau pengen itu mendiagnosa positif COVID ada dengan swab. Di situ. Jadi, kalaupun pemerintah melakukan rapid test di pasar-pasar, di pedagang, kalaupun nanti ada, ternyata ada yang reaktif nih, para pedagang nggak usah panik, nggak usah gimana, yaudah waspada aja. Oke, itu ternyata ini nih positif, reaktif, langsung dilakukan pemeriksaan swab. Nah, tapi jangan panik terlebih dahulu. Kebanyakan yang kemarin adalah setelah ada beberapa pasar yang di rapid ternyata reaktif, mereka pedagangnya pada panik, terus udah ribet banget tadi, dia padahal udah dikasih tahu bahwa rapid itu bukan untuk mendiagnosa, Kak. Sekali lagi, buat teman-teman, rapid itu bukan untuk diagnosa loh ya. Diagnosa utamanya adalah dengan cara swab atau PCR, gitu, Kak. Ya itu ya tadi ya teman-teman ya, edukasi dari Dr. Alfian juga ya kaitannya dengan perbedaan tentang rapid test dan tes swab ya. Kalau rapid test berarti tidak bisa digunakan untuk diagnosa ya. Jadi tetap melalui tes swab ya, Dok. Ya, mungkin saya di sini saya menjelaskan sedikit ya tentang bedanya rapid sama swab ya. Jadi rapid itu yang dilihat adalah sistem imunnya, yaitu IgG sama IgM. Nah, IgG sama IgM di tubuh manusia itu akan meningkat ketika ada virus yang masuk. Virus apapun itu. Kalau ternyata IgM-nya reaktif, IgG non reaktif, berarti itu ada fase akut atau fase yang baru masuk ke virus. Nah, virusnya apa, Dok? Semua virus. Bukan hanya COVID aja, semua virus, mau virus influenza, kayak virus apa, virus Ebola, semuanya itu akan meningkatkan IgG sama IgM. Setelah dites dengan sampel darah, IgG IgM reaktif. Berarti ada IgG IgM yang meningkat di situ. Nah, makanya akhirnya tapi itu di tengah masyarakat bahwa statement IgG IgM itu benar pasti COVID, bukan. Jadi kalau rapid itu belum tentu itu adalah COVID yang ada di dalamnya. Sedangkan kalau swab itu diambil lendirnya, Kak. Lendirnya bisa diambil lendirnya dari hidung, dari nasalnya, ataupun dari tenggorokannya. Nah, rasanya gimana? Rasanya pengen muntah kalau di swab kayak gitu. Saya sudah pernah di swab, dan itu yang diambil adalah lendirnya. Lendir tersebut yang diambil, virusnya yang diambil. Nah, virus tersebut dilihat rantai RNA-nya, rantai tubuhnya. Nah, rantai tubuhnya tersebut dilihat apakah rantai tubuh dari kuman yang virus yang diambil lewat kita tersebut sama dengan rantai yang punyanya COVID. Nah, kalau sama berarti match bahwa itu adalah maksudnya COVID. Nah, kalau intinya kesimpulan rapid itu yang dilihat adalah bukan virusnya, Kak, tapi antibodinya. Tapi kalau swab yang diambil adalah bakteri kumannya tersebut. Gitu. Nah ini edukatif ini Kak Dok ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman juga ini ya. Perbedaannya tadi sudah dijelaskan sama Kak Dok Alfian ya. Jadi beda antara rapid test dan swab ya. Mudah-mudahan jadi gambaran juga buat teman-teman untuk tetap selalu waspada di tengah kondisi pandemi ini ya, terutama di tempat-tempat yang kerumunannya banyak seperti pasar ini tadi ya. Kondisi pasar memang beda-beda kalau kita amati bersama ya Kak Dok ya. Jadi ada sebagian pasar yang ditutup karena ada pedagang yang setelah dites positif COVID, akhirnya dilakukan kebijakan oleh bupati atau mungkin pemerintah daerah tersebut untuk penutupan pasar. Tapi ada juga yang sampai detik ini mungkin pasarnya itu masih beroperasi dengan optimal, karena memang mungkin kalau kita cermati seperti si Malakama ya Kak Dok, jadi seperti sebuah si Malakama. Jadi kalau ditutup pasar tentu
perekonomian pun juga bakal anjlok ya. Tapi kalau nggak ditutup, virus ini juga bakal menyebar. Nah, mungkin di antara dilema seperti ini, mungkin bagaimana tanggapan Kak Dok, terutama buat teman-teman mungkin ada sedikit gambaran supaya kita tetap bisa menghindari virus corona tersebut. Kaitannya dilema seperti itu. Salah satu alternatifnya adalah dengan delivery order, atau bisa pakai pesan lewat internet. Nah, tetapi banyak masyarakat yang masih gini. Kalau aku nggak milih sendiri di tempat itu, aku takutnya nanti nggak seger tuh sayur, atau aku nggak seger atau apalah dan sebagainya. Untuk menyikapi tersebut kan otomatis dia harus datang, ya kan? Akhirnya beberapa pasar pun banyak yang sudah ada program nggak jalan tuh. Program delivery order nggak jalan, program internetnya pun nggak jalan, karena banyaknya masyarakat masih, aku pengen datang sendiri ke sana, pengen milih-milih sayur-sayurnya, milih-milih ikannya dan sebagainya. Terus, oke, kita nggak bisa seperti itu, ambil jalan lagi. Tadi yang kayak di Solo atau di Jakarta, dia ada jarak tuh. Antara pedagang satu sama pedagang yang lain, jarak lapaknya kurang lebih 2 meter apa 3 meter. Untuk pembelinya tetap, kalaupun Anda harus pergi ke luar rumah dalam hal apapun, mau bekerja, mau belanja. Kalau saya nggak ke pasar, saya nggak makan nih Dok, saya nggak bisa belanja, saya nggak belanja sebagainya. Estimasikan belanjanya itu 1 minggu sekali. Ya, 1 minggu sekali. Dok, akhirnya kan makan tahu tempe tok, Dok, bisa bertahan sampai segitu banyaknya, atau ikannya di freezer, mau gimana lagi. Nah, apabila memang Anda harus ke pasar, tadi protokol kesehatan, pakai masker, sering-sering cuci tangan setelah memegang benda. Kalau mau pakai, Dok, saya boleh nggak pakai sarung tangan? Silahkan, nggak masalah. Intinya satu, jangan berlebihan, jangan ke pasar pakai baju yang punyanya perawat, yang hazmat, yang kayak asron kayak gitu. Jangan, karena banyak sekali tuh yang tetap di pasar ataupun di mall pakai hazmat, pakai yang baju yang besar itu, yang pakai kayak astronot kayak gitu. Buat apa? Itu berlebihan. Yang penting tetap menerapkan protokol kesehatan itu aja. Ya ini ya teman-teman, jadi tetap menerapkan dalam kondisi seperti ini, tetap menerapkan protokol kesehatan. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Alfian ya, mudah menjadi gambaran buat kita bersama untuk pentingnya tetap menjaga kesehatan, physical distance, dan juga menerapkan protokol-protokol kesehatan di tengah pandemi sekarang ini. Ya kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan semua kembali normal, menyongsong kehidupan normal yang baru. Nah, kita akan sosok juga ini lagi marak diperbincangan juga tentang normal life ini. Nah, mungkin pada kesempatan yang lain nanti ya, mungkin beberapa teman-teman nanti ada di relawan aksi Tuban Maskeran juga akan membahas tentang itu. Nah, ini nanti simak nanti lebih jauh. Nanti silakan di follow aksi solidaritas Tuban Maskeran. Nanti ikuti. Nanti mungkin bisa disebutin Kak, nanti. Gimana? Nanti kita akan ngebahasnya dengan siapa, mungkin agak lebih greget kali ya. Ya, nanti ya ini kasih bocoran sedikit ya. Ini kita akan membahas bersama Dr. Tirta dan juga Dr. Alfian. Nah, seperti apa? Silakan follow di aksi solidaritas Tuban Maskeran. Ya, ini sudah ada sekitar 15 organisasi yang bergabung di dalam relawan aksi Tuban Maskeran. Nah, silakan, termasuk relawan TK sendiri merupakan juga bagian dari relawan aksi Tuban Maskeran. Nah, kita sama-sama galang bersama. Nah ini, nggak kerasa ini sudah jam 5.15 ternyata Kak Dok. Lihat. Gimana? Akan buka puasa. Ya. Mungkin next time lah kita lanjut lagi ya Kak Dok. Kayaknya seru banget kalau bahas tentang hoax ini nggak ada habisnya. Bahkan ratusan berita tentang hoax itu beredar di masyarakat. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Kak Dok kaitannya dengan bagaimana sih kita menjadi seorang netizen atau masyarakat yang benar-benar cerdas dalam menghadapi hoax-hoax yang beredar di masyarakat ini, kaitannya dengan temanya hoaxbuster ini. Mungkin ada closing statement. Buat teman-teman dalam menghadapi pandemi ini, kita tidak bisa stop, kita tidak bisa menghalau semua berita yang ada. Karena apa? Medsos kita terlalu bebas untuk dimasuki oleh berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Intinya apa? Satu, bahwa ini cuma satu aja, teman-teman, bahwa
tahan jempol untuk men-share berita-berita yang ada. Pastikan dulu, konfirmasi dulu berita ini benar apa tidak. Anda cari-cari bisa di tadi situsnya yang bisa dipercaya WHO, dari Kementerian Kesehatan atau BNPB. Nah, terus dan itu lagi bahwa kita harus open minded. Kita harus open mind. Kita jangan sampai terkukung bahwa oke, dari salah satu ini aja bahwa sini udah benar. Sama. Anda jangan terlalu percaya sama saya, sudah sering kali saja. Anda jangan terlalu percaya dengan omongan saya. Anda juga jangan terlalu percaya full dengan omongannya Tirta juga. Dia juga pasti kayak gitu dengan teman-teman dari JDN juga. Jangan terlalu percaya. Anda buktikan dulu itu omongan-omongannya itu melalui data yang ada. Jadi semua informasi yang Anda terima, tolong di cross check dengan data-data yang ada di kanal-kanal berita yang memang terpercaya. Itu aja. Jadi open mind, jangan sampai kita hanya terfokus bahwa oke, COVID menyebabkan kematian. Nah, Anda tidak tahu bahwa COVID banyak yang sembuh juga kok dan sebagainya. COVID kayak seperti ini kok, caranya seperti ini. Itu harus open mind gitu. Itu aja, Kak. Oh ya, nah, terima kasih banyak Dr. Alfian sudah meluangkan waktu, ilmunya, semoga bermanfaat buat kita semua dan juga kita galangan bersama protokol-protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga cepat berakhir ya teman-teman ya. Nah, baik, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan ngabuburit pada sore hari ini bermanfaat dan juga oh ya mohon izin Kak Dok, ini nanti kita share, kita sebarluaskan lewat YouTube dan Facebook sebagai bentuk edukasi juga buat teman-teman yang belum bisa join dan masyarakat. Yes. Mohon kita share nanti rekamannya. Baik teman-teman, oh ya terima kasih buat teman-teman yang sudah join, sudah bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ngabuburit ini dan sukses selalu, semoga lancar. Yang bagi teman-teman sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan tetap semangat walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah itu mungkin kurang lebihnya dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang agak kritis dan juga pertanyaan-pertanyaan nanti kurang menyenangkan dan sebagainya, salah kata, salah ucap, salah perbuatan, mohon maaf dari salah. Mudah-mudahan forum ini bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu bisa kita bahas pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kak Dok.